Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putra. Pada video tutorial kali ini, kita akan belajar bagaimana mengatur menu setting pada dashboard WordPress. Ikuti terus. Oke, nah mungkin setelah teman-teman ngikutin video-video sebelumnya, tetapi ada sebetulnya fitur yang harus kita atur terlebih dahulu, yaitu pada setting ini gitu. Tapi walaupun menu setting ini kita atur belakangan, tidak terlalu masalah ya, selama belum terlalu banyak yang kita ubah atau yang kita buat pada website kita. Oke, silakan teman-teman buka dashboardnya, kemudian klik menu setting. Oke, di bawah ya, di agak ke bawah. Nah, ketika klik setting, yang pertama tampil adalah general, sub general. Nah, di sini di sub general ini ada site title, ada tagline, WordPress address, site URL, dan seterusnya. Oke, site title dan tagline ini akan muncul di tab pada browsernya. Oke, nah sebelumnya juga sebetulnya dia muncul juga di logo ini. Oke, tapi karena kemarin kita sudah ganti dengan gambar, maka site title dan tagline tidak kita tampilkan lagi. Oke, tetapi site title dan tagline ini tetap tampil di tab pada browser. Gitu. Nah, site title ini sangat bermanfaat sekali, sangat berguna sekali untuk SEO nantinya. Oke, jadi kita mau nampilin apa di hasil pencarian Google, nah kita taruhnya di sini, site title ini. Oke, kemudian WordPress URL ini secara otomatis terisi ketika kita membuat websitenya dari awal ya, ketika menginstal WordPress. Kemudian email address bisa kita ganti, misalnya kita nggak mau pakai email yang ini, kita mau pakai email lain, bisa kita ganti di sini. Kemudian di sini ada fitur membership. Nah, apakah website kita menerima registrasi member? Jika iya, kita bisa checklist. Kemudian jika iya juga, role-nya apa? Nah, nanti role saya akan bahas lebih lanjut. Oke, tapi di sini default-nya biasanya subscriber. Nah, nanti role ini ada banyak sekali kegunaannya. Oke, nah masing-masing memiliki fitur yang terbatas. Oke, paling tinggi kita sebagai pemilik website ada di administrator. Oke, kita bisa mengubah websitenya sesuai keinginan. Kemudian site language, nah kita bisa ganti bahasa dari website kita. Oke, terutama di dashboardnya, mungkin di dashboard ini kan defaultnya bahasa Inggris karena kita pilih Inggris di sini. Kalau kita mau bahasa Arab atau bahasa lain, bahasa Indonesia, mungkin kita bisa ganti di sini bahasa Indonesia. Oke, tetapi nanti kalau diganti bahasa Indonesia biasanya kata-katanya malah agak membingungkan gitu karena ditranslate ke bahasa Indonesia. Oke, jadi saya biarkan default bahasa Inggris, kemudian time zone default saja, kemudian date format. Nah, kalau kita mau menampilkan tanggal, kita bisa pilih lagi di sini. Oke, defaultnya yang paling atas ya, March 27, 2020. Kemudian format jam juga, kita bisa menggunakan PM, AM, PM besar atau kecil, atau menggunakan format 24 jam. Itu. Week starts on Monday, default saja. Oke, kemudian di menu berikutnya ada writing. Oke, default post kategori dan default post format ini ketika kita memposting artikel, kalau kita lupa memilih kategorinya, nah maka dia akan otomatis ke kategori ini. Gitu. Tapi kalau kita pilih kategorinya, maka akan terpilih kategori yang kita pilih. Kemudian post formatnya defaultnya standar ya, umumnya standar, tapi kita bisa pilih lagi defaultnya mau format yang mana, format chat, image, video, dan seterusnya. Tapi saya biasanya menggunakan standar. Kemudian mail server kita bisa ubah juga di sini. Kalau tidak dipakai, kita bisa biarkan default. Oke, kemudian pada reading. Nah, reading ini kemarin juga sedikit sudah dibahas ya.
your homepage display kalau kita membuat blog, biasanya halaman home itu adalah artikel. Maka kita pilih yang ini, your latest post. Jadi ketika orang membuka homepage website kita, yang tampil adalah artikel-artikel. Tapi kalau bentuknya website, company profile, produk, jasa, atau e-commerce, kita harus memilih page yang dibuat dari menu page ini. Jadi yang tampil bukan artikel-artikel, tapi konten yang memang sudah kita isi. Nah, a static page kita pilih, kemudian homepage-nya page yang mana. Kemudian kalau kita punya artikel, kita mau tampilkan di menu atau page yang mana. Di sini kemarin kita buat blog. Kemudian blog page show at most, ketika halaman blog ditampilkan, kita mau nampilin berapa artikel dalam satu halaman, 10. Kita bisa ganti 5 atau 20. Jadi kalau kita punya 50 artikel, maka akan ada 5 halaman blog listnya gitu. Jadi nanti biasanya di paling bawah itu ada muncul 1, 2, 3, 4, 5 untuk page-nya. Kemudian ini untuk feeds ya. Jadi kalau ada yang berlangganan di blog kita, maka dia akan menerima email sampai 10 email artikel ringkasan biasanya. Gitu. Kemudian discussion. Nah, ini untuk setting komentar. Jadi ini defaultnya, tapi di sini yang perlu kita perhatikan adalah bagian other comment setting. Comment author must fill out name and email. Ini terchecklist. User must be registered and log in to comment. Nah, ini opsional. Jadi kalau kita pilih, maka setiap yang mau berkomentar dia harus register dan login. Gitu. Kalau kita tidak checklist, maka form komentar itu akan langsung tampil seperti itu. Tanpa dia harus register dan login. Gitu ya. Kemudian, nah ketika kita mempersilahkan mereka untuk register dan login, di sini juga ada before a comment appears. Jadi sebelum komentarnya tampil, apakah kita harus approve dulu atau tidak? Nah, harus manual approve dulu atau tidak? Biasanya untuk menjaga-jaga orang untuk spamming, kita bisa checklist di sini. Jadi kita harus lihat satu-satu komentarnya apa. Gitu. Jadi untuk menjaga-jaga kalau komentar kita, komentar blog kita dijadikan tempat spam, kita bisa pilih checklist manual. Seperti itu. Lalu di menu bawahnya ada media, ini untuk ukuran-ukuran gambar, karena di WordPress itu ada dibagi 3 ukuran, thumbnail, medium, dan large. Tapi biasanya default saja, tidak perlu diubah. Kemudian permalink. Nah, permalink ini adalah format URL, terutama pada bagian artikel. Defaultnya DNM, di mana di sini ketika kita menampilkan halaman artikel akan muncul tahun, bulan, dan tanggal, baru judulnya. Tapi sebaiknya kita tidak perlu menampilkan tahun, bulan, dan tanggalnya pada URL. Maka kita cukup pilih post name. Jadi tidak perlu tampil. Karena tadi DNM ya, saya coba tunjukkan seperti ini. Nah ini, ini adalah halaman artikel. Dan pada URL-nya tampil tahun, bulan, dan tanggal. Jadinya terlalu panjang, maka cukup kita pilih post name, lalu kita save. Kalau saya lihat di sini, saya buka halaman blognya, kemudian saya klik. Nah, tidak tampil lagi tahun, bulan, dan tanggalnya. Jadi lebih pendek URL-nya. Atau mau kita custom di sini, tapi umumnya sih post name aja sudah cukup. Kemudian ini opsional, kategori base dan tag base. Jadi kategori base ini kita bisa mengubah URL ketika orang memilih kategori. Contoh seperti ini. Saya pilih kategori sofa. Nah, maka URL-nya kategori /sofa.
penulisan kategorinya seperti ini. Nah, kita bisa ubah, misalnya kita mau penulisannya dalam bahasa Indonesia, maka saya ganti dengan kategori. Ya, lalu saya save. Oke, saya refresh. Saya klik sofa. Oh, sebentar. Belum. Saya save lagi. Oke. Kelihatannya belum berubah ya. Ini karena cache, tapi seharusnya dia sudah berubah. Kategorinya tulisannya sesuai dengan yang kita setting di sini, kategori. Oke, begitu juga dengan tag. Nah, kalau tag, saya coba lihat pada artikel, saya masukin tag atau tidak. Oke, nah kalau tag, kita inputnya ada di sini. Tag itu seperti hashtag ya, kalau pada Instagram gitu. Oke, kalau saya tambahkan artikel di sini, saya edit artikel yang sudah ada, kemudian saya bisa tambahkan tags atau hashtags. Nah, di sini add new tag, misalnya ini artikel tentang furniture. Nah, contoh furniture minimalis. Saya kasih koma. Nah, itu satu teks. Kita bisa menambahkan banyak teks. Oke, saya update. Kemudian saya lihat. Nah, teks itu akan muncul di sini. Oke, di bawah artikel. Kadang di atas artikel tergantung dari timesnya. Kalau saya klik teks, maka URL-nya akan muncul seperti ini. Tag slash. Nah, tag ini kita bisa ganti pada fitur yang tadi. Saya coba buka lagi. Saya ke setting permalink tadi ya. Nah, di sini misalnya mau saya ganti menjadi topik. Oke, lalu di save. Oke, seperti itu. Oke, nah seharusnya URL tag-nya akan berubah sesuai dengan yang kita buat. Saya coba lihat di mana ya. Ya, ini saya klik tag-nya. Oh, tapi sepertinya belum berubah ya. Oke, tapi seharusnya caranya hanya seperti itu. Kemudian di fitur berikutnya ada privacy. Nah, privacy ini opsional ya, kita boleh tambahkan atau tidak. Tapi biasanya kalau blogger atau yang main AdSense ya, blog AdSense, nah itu halaman privacy policy ini dibutuhkan gitu. Oke, kita bisa buatkan sendiri halamannya, kemudian kita pilih di sini, atau kita generate otomatis dari WordPress-nya. Create new page, pilih yang create new page, lalu otomatis dia akan generate seperti ini. Oke, lalu tinggal kita publish gitu. Oke, terakhir saya lihat tadi ada Lightspeed Cache. Oke, ini untuk menambah speed pada WordPress kita ya, pada website kita ya, supaya loadingnya lebih cepat. Jadi dia cache di browsernya pengunjung gitu. Oke, sehingga setiap pengunjung membuka website kita, dia akan mengambil dari cache yang sudah ada. Cache itu dia merekam pada browsernya gitu. Oke, tetapi efeknya seperti tadi. Kalau kita menggunakan ini, setiap kita melakukan perubahan, bisa jadi perubahannya tidak langsung terjadi. Nah, tetapi caranya kita harus mengetesnya di browser yang lain, biasanya seperti itu. Oke, cukup sampai di situ dulu penjelasan saya mengenai fitur setting ini. Oke, ada baiknya setting ini kita lakukan di awal. Oke, kita lakukan di awal. Jadi tidak terlalu
banyak hal-hal yang sudah kita ubah tapi settingnya belum diubah, seperti itu. Oke, sekian video dari saya, kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih.